Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi kelas 11 ya, SMA Terbuka Mutiara Cendekia Depok. Baik, Pak Masrur kali ini akan memberikan materi perihal dengan latihan soal dan pembahasan ya, sosiologi materi konflik sosial. Ya, yang pekan sebelumnya Pak Masrur sudah sampaikan materinya gitu ya. Nah, kali ini Pak Masrur akan berikan contoh soal dan juga pembahasannya. Silakan kalian perhatikan dan simak dengan baik ya, untuk kalian pelajari dan belajar di rumah. Baik, ya, ini soal pertama tentang konflik sosial. Persaingan atau competition, kontravensi atau contravention, dan pertentangan atau pertikaian atau konflik merupakan bentuk interaksi A. Disinteraktif, B. Disintegratif, C. Disosiatif, D. Asosiatif, atau E. Disintegrasi. Nah, jawaban yang betul adalah disosiatif. Kenapa? Ya, persaingan jelas ya, competition, contravention, dan pertentangan atau pertikaian konflik merupakan bentuk interaksi disosiatif. Jadi interaksi disosiatif dapat menimbulkan perpecahan, gitu ya. Yang betul adalah yang C, disosiatif. Oke, next, nomor 2. Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi merupakan bentuk interaksi. Apakah disinteraktif atau disintegratif, disosiatif, asosiatif, atau disintegrasi? Yang tepat adalah asosiatif ya. Kerjasama, akomodasi, asimilasi merupakan bentuk interaksi asosiatif ya. Interaksi asosiatif sendiri menimbulkan persatuan gitu ya. Jadi yang D jawabannya, asosiatif. Next, nomor 3. Proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan ya, dan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan adalah pengertian dari A. Kontravensi, konflik, agresi, kekerasan, atau pertentangan. Yang tepat adalah B. Konflik ya. Karena proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan adalah pengertian konflik ya. Konflik sendiri dapat berupa konflik pribadi maupun kolektif dalam berbagai skala. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4. Adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan kebencian atau keraguan merupakan gejala kontravensi, konflik, agresi, kekerasan, atau pertentangan. Jawaban yang tepat adalah yang A gitu ya. Nah, kontravensi. Karena kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Ya, adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka, sembunyikan, dan sebagainya merupakan gejala kontravensi yang A jawabannya. Next, nomor 5. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kontravensi ya, kecuali mana nih yang bukan kontravensi? Ya, kontravensi umum, kontravensi sederhana, intensif, terbuka, atau taktis. Jawaban yang betul adalah yang D, kontravensi terbuka ya. Bentuk-bentuk kontravensi adalah umum, sederhana, intensif, dan taktis. Jadi terbuka di sini nggak ada. Jawaban yang tepat adalah yang D, karena kecuali. Nomor 6. Usaha untuk memperhatikan keinginan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai suatu persetujuan disebut mediasi, kontravensi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi. Yang tepat adalah yang D ya, konsiliasi, yaitu usaha untuk memperhatikan keinginan pihak-pihak yang berselisih ya. Nomor 7. Usaha pengendalian konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian konflik disebut apakah mediasi, kontravensi, arbitrase, konsiliasi, atau negosiasi? Yang tepat adalah A ya, mediasi ya. Nomor 8. Bentrokan antara generasi muda dan generasi tua karena latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda merupakan bentuk kontravensi A. Generasi masyarakat, seks, parlementer, ras, atau kelas sosial. Yang tepat adalah generasi masyarakat gitu ya. Ya, karena kontravensi generasi masyarakat dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, misalnya pola hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya. Nomor 9. Hubungan dalam lembaga legislatif ya, keagamaan, dan pendidikan merupakan bentuk kontravensi apakah generasi masyarakat atau seks, parlementer, ras, atau kelas sosial. Yang tepat adalah C ya, parlementer gitu ya, karena tingkatannya ke legislatif, keagamaan, dan pendidikan. Itu ya.
Nomor 10, terkonsentrasinya penduduk pengungsi di suatu tempat ya tertentu yang menimbulkan masalah baru yang terkait dengan aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan ketenagakerjaan merupakan dampak konflik dalam aspek apakah sosial, budaya, hukum, ekonomi, pendudukan, atau pemerintahan dalam pelayanan publik. Yang tepat adalah yang D, yaitu kependudukan ya. Jadi yang namanya aspek kesehatan, kenyamanan, ketenagakerjaan merupakan dampak konflik dalam aspek pendudukan. Hal ini disebabkan adanya konflik yang berkepanjangan di suatu wilayah. Next, nomor 11 ya, sikap tidak konsensus ya yang terjadi atau berkembang di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak muncul ke permukaan sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengetahui atau mendeteksinya, disebut dengan konflik. A, terbuka, B, tertutup, C, laten, manifest, atau gabungan. Yang tepat adalah yang B, tertutup ya. Karena berdasarkan expose, konflik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konflik tertutup dan konflik terbuka. Ya, konflik tertutup merupakan situasi atau sikap tidak konsensus yang terjadi dalam atau berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi muncul ke permukaan sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengetahui atau mendeteksinya. Next, nomor 12 ya, suatu situasi konflik yang muncul secara terbuka ke permukaan sehingga prosesnya dapat dengan mudah diamati oleh pihak lain disebut konflik terbuka, tertutup, laten, manifest, atau gabungan. Yang tepat adalah yang A, terbuka ya. Karena konflik tertutup merupakan situasi atau sikap tidak konsensus ya, sebaliknya tadi. Nomor 13, ini ada kasus ya, sepasang suami istri terlihat konflik karena suami menuntut agar istrinya tidak bekerja, sedangkan sang istri sudah sejak muda bercita-cita untuk menjadi wanita karir. Berkenaan dengan tuntutan itu, maka sikap reduksinya adalah sang suami mengurangi tuntutan kepada istrinya dari pihak bekerja, dari tidak bekerja menjadi boleh bekerja asal tidak setiap hari atau sepanjang hari. Di lain pihak, sang istri juga bersedia menyediakan sedikit waktunya untuk di rumah. Adapun wujud perdamaian adalah mencari pekerjaan yang bisa dilakukan istri secara paruh waktu. Hal ini di atas adalah contoh upaya apakah redundancy ya, reduction, reject, atau reducing ya. Jawaban yang tepat adalah E ya, reduce ya. Artinya konsiliasi adalah suatu usaha. Ini kalau pengertiannya per ininya ya, per itemnya gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang ya, reducing ya, dimana reducing itu sendiri adalah langkah atau sikap mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak. Misalnya tadi ya, kasus tadi. Nomor 14, sifat atau perasaan memaksa yang muncul pada setiap orang untuk melakukan sesuatu walaupun tidak harus, atau pihak yang memaksanya disebut bentuk A, mediasi, konsiliasi, arbitrase, paksaan, atau negosiasi. Yang tepat adalah yang D, paksaan ya, jelas ya. Nomor 15, nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa ini sendiri ya, baca lagi nih untuk pembahasannya gitu ya. Baik, berikutnya nomor 15 terakhir ya, perjanjian damai pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki disebut bentuk A, mediasi, konsiliasi, arbitrase, paksaan, negosiasi. Yang tepat adalah yang C, arbitrase ya. Jadi arbitrase dilakukan jika perselisihan atau konflik sulit diatasi dengan kompromi. Dalam arbitrase diperlukan pihak ketiga sebagai penengah. Ya, pihak ketiga ini dipilih oleh kedua pihak yang bertikai atau badan yang lebih tinggi. Ya, itu saja teman-teman ya. 15 soal pembahasannya. Silakan nanti lebih jelasnya kamu bisa minta materi langsung dari Pak Mansur gitu ya, WA. Ketika nanti Pak Mansur kasih contoh soal pembahasannya dengan lengkap. Sementara ini silakan kalian saksikan dulu ya, pahami dulu, simak dulu videonya sampai selesai terkait dengan pembahasan soal ini. Oke, terima kasih semuanya, tetap di rumah dan sehat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.